Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampailah kita di hari ke-7. Semoga ini sebagai salah satu tanda istiqomah kita, ditolong sama Allah sehingga kita bisa sampai di hari ini. Insya Allah sampai akhir ya. Insya Allah. Sekarang kita akan membahas tentang semua yang pergi. Saat semua hal pergi, lalu apa yang tersisa? Kita berhenti sejenak, lalu kita tanya sama diri kita, kalau semua yang kita pegang hari ini hilang, apa yang akan benar-benar tersisa? Rumah, jabatan, reputasi, bahkan diri kita sendiri. Sekarang semuanya terasa begitu nyata ya, seolah akan selalu ada. Tapi Allah membuka suatu hal di ayat yang akan kita bahas hari ini dengan satu kalimat yang sangat tegas. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini akan binasa. Dan ini yang kita sering lupa. Ayat ini bukan cuma sekedar informasi tentang kematian. Para mufassir menjelaskan bahwa ini adalah peringatan setelah Allah menyebutkan berbagai nikmat dunia yang sudah kita bahas dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir kemarin. Termasuk di dalamnya apa? Kemudahan hidup, perjalanan, dan sarana yang membuat kita merasa aman. Seakan di ayat ini Allah ingin berkata apa? Semua kemudahan itu tidak akan menghentikan takdir kefanaan. Tidak ada teknologi, kekuatan, atau perlindungan yang akan bisa menunda satu hal. Apa itu? Bahwa semua yang hidup sedang berjalan menuju akhir. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa ayat ini datang sebagai mau'izah untuk menjadi peringatan yang menimbulkan kesadaran agar kita tidak terlena oleh nikmat dunia sampai lupa mempersiapkan kehidupan yang abadi. Karena seringkali kita sibuk memperbaiki hidup tapi lupa menyiapkan bekal untuk pulang. Ini bukan mau nakut-nakutin, tapi untuk mengembalikan kesadaran kita. Menariknya nih, Al-Quran itu tidak berhenti di kalimat kefanaan saja. Kullu man 'alaiha fan. Pasti ada lanjutannya. Allah langsung mengalihkan pandangan kita dengan kata-kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap kekal adalah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dalam tafsir dijelaskan bahwa wajhu ini bukan makna fisik ya, tapi menunjuk kepada zat Allah itu sendiri. Satu-satunya realitas yang tidak akan pernah berakhir. Segala sesuatu berubah, tapi Allah tidak. Segala sesuatu itu fana, tapi Allah tetap. Segala sesuatu itu terbatas, dan Allah yang sempurna dalam keagungan dan kebaikannya. Disinilah letak ketenangan terbesar kita sebagai manusia, bahwa di tengah dunia yang terus berubah, ada satu yang tidak akan pernah berubah. Dan makna dzul jalali wal ikram dijelaskan bahwa ini adalah dua sifat yang mencakup seluruh kesempurnaan Allah. Al-Jalal itu maknanya keagungan yang menunjukkan kesempurnaan dan kebesaran Allah. Al-Ikram itu adalah kemurahan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Artinya Allah bukan cuma maha besar, tapi juga maha baik. Dia bukan hanya berkuasa atas hidup kita, tapi juga memuliakan kita dengan rahmatnya. Dan justru karena Allah itu kekal, rahmatnya juga tidak akan pernah habis. Sudut pandang ini, POV ini, mengubah cara hidup kita.
Kalau kita sadar semua itu fana, maka nilai hidup kita bukan pada apa yang kita miliki hari ini, tapi kepada siapa kita terhubung. Ayat ini seperti sedang menggeser pusat kesadaran hati kita dari dunia yang sementara menuju Allah yang abadi. Kita sering cemas kehilangan banyak hal, padahal kehilangan itu ya memang sunnatullahnya, hukumnya dunia begitu. Yang harusnya paling kita takutkan adalah kehilangan hubungan dengan yang maha kekal, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya di ayat yang berikutnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang dibahas di sini bukan fana itu sebagai nikmat, karena kefanaan sendiri itu bukan nikmat. Sesuatu yang akan hilang itu bukan nikmat. Yang menjadi nikmat adalah fakta bahwa Allah tetap kekal dengan keagungannya dan kemurahannya. Artinya, nikmat terbesar bukan dunia yang kita miliki, tapi nikmat terbesar adalah memiliki Tuhan yang tidak akan pernah hilang. Ayat ini ngajakin kita duduk sejenak lalu mengevaluasi apa ya yang selama ini paling kita kejar, apa yang paling kita takut kehilangan, dan apakah kita sudah benar-benar menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Karena pada akhirnya semua yang kita genggam akan lepas satu persatu. Tapi siapa yang hatinya bergantung kepada Allah tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Mungkin dunia hari ini terasa sangat penting, masalah terasa begitu besar, target sangat mendesak, harapan begitu banyak, takut akan kehilangan. Tapi ayat ini ngingetin kita, hai kamu, semua ini sementara. Yang abadi hanya Allah dan hubungan kita dengan Allah. Dan mungkin ini bisa jadi doa yang paling jujur setelah kita berusaha untuk memahami ayat ini. Ya Allah, jangan jadikan hatiku terlalu melekat pada sesuatu yang akan hilang, dan jadikan Engkau satu-satunya yang paling menetap di dalam hatiku. Ini menjadi reminder banget buat kita nikmati apa yang sudah Allah suguhkan kepada kita berupa hal yang kita nggak minta tapi Allah berikan. Tapi jangan lupa, semua yang nikmat, semua yang indah yang Allah berikan ini fana. Yang Allah inginkan dari ayat-ayat sebelumnya yang sudah Allah jabarkan berupa nikmat. Nikmat-nikmat itu membawa kita kepada satu kesadaran bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah. Dan Allah lah yang akan abadi, bukan sesuatu yang Allah berikan. Bismillah, mari kita coba tadaburi apa yang masih kita lalaikan dari 3 ayat yang sudah kita bahas di sini. Kita cek hati kita, apa yang paling besar di hati kita. Kalau udah Allah, alhamdulillah. Kalau masih selain Allah, mari pelan-pelan kita melatih diri kita untuk menjadikan Allah satu-satunya tujuan dan pusat utama semua yang kita lakukan, lahir dan batinnya. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menyelam, selamat mengamalkan ayat ini di hari ini dan seterusnya. Semoga ini menjadi pengingat yang akan terus membuat kita selalu tunduk dalam kesadaran dan akhirnya mengibah kepada Allah agar Allah pantaskan untuk selalu terhubung dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di hari yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.